Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pep Guardiola minta Arsenal tak buru-buru pecat Mikel Arteta. Pep Guardiola menilai akan menjadi kesalahan bagi Arsenal jika memecat Mikel Arteta. Menurutnya, Arteta harus diberi waktu untuk mengembalikan kejayaan The Gunners. Musim ini, sentuhan Arteta di Arsenal terus menjadi sorotan karena timnya gagal menampilkan hasil yang diharapkan. Wajar jika para fans Arsenal murka dan meminta agar Arteta segera dipecat. Tetapi Guardiola berharap The Gunners memberikan Arteta kesempatan. Saya cukup yakin mereka akan mempercayainya. Mereka akan membuat kesalahan jika berpikir menyingkirkannya, kata Guardiola dikutip dari BBC. Guardiola memang pernah sangat dekat dengan Arteta yang menjadi asistennya di Manchester City pada 2016 hingga 2019. Liverpool memantau Jack Grealish. Liverpool mau tak mau harus berbenah demi bisa mempertahankan titel Premier League musim ini. Tak ayal banyak pemainnya yang diterpa cedera dengan padatnya jadwal pertandingan. Dilansir dari Mirror, The Reds dikabarkan sedang memantau beberapa pemain muda yang berpotensi di Liga Inggris. Salah satunya yang lagi bersinar adalah pemainnya Aston Villa, yakni Jack Grealish. Grealish juga masih berusia 25 tahun. Bahkan dirinya sudah menembus skuad utama timnas Inggris. Kontrak Jack Grealish sendiri bakal habis di tahun 2025 mendatang. Aston Villa pastinya bakal mematok harga yang tinggi bagi para peminat Grealish. Liverpool bakal sodori Salah kontrak baru. Kabar Salah tak bahagia merebak sepekan terakhir. Pemain asal Mesir itu memberi unek-unek saat diwawancara media Spanyol AS. Kemudian Salah juga ditanya soal Real Madrid dan Barcelona. Jawabannya menimbulkan spekulasi karena terkesan membuka pintu untuk hengkang. Seperti dilansir Daily Mail, Liverpool berniat memagari Mohamed Salah dari potensi hengkang. Caranya dengan memberikan kontrak baru. Saat ini Salah masih terikat kontrak sampai 2023 dengan gaji sekitar 200.000 pound sterling per pekan. Nominal itu menjadi salah satu yang terbesar di Liverpool. Kieran Trippier diskor 10 pekan karena kasus judi. Kieran Trippier dijatuhi skor 10 pekan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Dakwaan terhadap Trippier diyakini berkaitan dengan taruhan soal transfernya dari Tottenham Hotspur ke Atletico Madrid pada Juli 2019 di mana Trippier diduga mendapatkan keuntungan. Bek kanan 30 tahun tersebut menyangkal 7 dugaan pelanggaran. Tetapi dari sesi dengar pendapat yang digelar, 4 dugaan dinyatakan terbukti. FA pun menjatuhkan sanksi skor 10 pekan yang berlangsung seketika plus denda 70.000 pound sterling atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Skor tersebut berlaku untuk pertandingan di seluruh dunia. Piala Liga Inggris, Tottenham lolos usai bungkam Stoke 3-1. Tottenham Hotspur bertandang ke markas Stoke dalam lanjutan babak perempat Piala Liga Inggris. Gareth Bale membawa Tottenham memimpin di babak pertama berkat golnya pada menit ke-22. Ball from Winks looks good. Flicked on by Bale. It's a superb goal. Stoke membangun momentum bagus usai menyamakan kedudukan di awal babak kedua, tepatnya di menit ke-53. Yeah. Early ball into the middle, good. And Stoke have got their... Tetapi tuan rumah malah kemudian kebobolan 2 gol lain dari Ben Davies di menit ke-70. Davis tempted into the shots. Super goal from Ben Davies. Dan Harry Kane di menit ke-81. Kane in a great area to score and he does just that. And... Tidak ada gol tambahan di sisa waktu, Tottenham pun tampil sebagai pemenang dengan skor 3-1. Piala Liga Inggris bekuk Everton 2-0, Manchester United tembus semifinal. Pada pertandingan perempat final yang dihelat di Goodison Park, Everton dan MU bermain imbang tanpa gol di babak pertama.
MU memang tampil lebih dominan dengan 65% ball position. Selain itu, MU juga menciptakan 19 attempts, 8 diantaranya mengarah ke gawang, dan Everton cuma bikin 7 attempts. Laga tampaknya akan berujung adu penalti sebelum Edinson Cavani menjebol gawang Everton di menit ke-88. This is Cavani. Cavani! Oh, brilliant! Gol Anthony Martial di masa injury time memantapkan kemenangan MU menjadi 2-0. Onside, Martial, that'll do. United through to the semi. Hasil ini pun membuat mereka lolos ke semifinal Piala Liga Inggris. Tottenham ke semifinal Piala Liga Inggris, tuah Mourinho berlanjut. Tottenham Hotspur sukses lolos ke semifinal Piala Liga Inggris. Lolos ke semifinal, Tottenham kini bisa mulai bermimpi lebih besar untuk mengangkat trofi kompetisi tersebut. Sebabnya tak lain karena faktor pengalaman Jose Mourinho. Ini adalah semifinal kelima Mourinho dan ia tak pernah gagal juara di 4 kesempatan sebelumnya. Manajer asal Portugal itu juara 3 kali bareng Chelsea, serta sekali bareng Manchester United. Sementara Mourinho masih perlu membuktikan sekali lagi bahwa catatan itu tak main-main. Tottenham kini punya harapan lebih besar untuk mengakhiri puasa gelar. Ya, Tottenham sudah sejak 2008 silam tak memenangi apapun. Madrid versus Granada menang 2-0 Los Blancos tempel Atletico. Laga Madrid versus Granada di pekan ke-15 Liga Spanyol digelar di Estadio Alfredo Di Stéfano. Meski tampil dominan, Madrid sempat kesulitan menciptakan peluang di babak pertama. Casemiro baru memecah kebuntuan Madrid lewat gol sundulannya pada menit ke-57. Kennedy was across, but Asensio still manages to lift the ball in and it's into the back of the net. Sempat dapat tekanan, Madrid kemudian menyegel kemenangan melalui gol Karim Benzema di masa injury time. There's 4 defenders. Benzema continues and shoots and seals all three. Ini adalah kemenangan kelima yang dibukukan Madrid secara beruntun di Liga Spanyol. Tim arahan Zinedine Zidane itu kini mengumpulkan 32 poin dari 15 laga. Madrid menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dan hanya kalah selisih gol dari Atletico yang ada di puncak. Sementara itu, Granada masih tertahan di peringkat ke-7 dengan 21 poin. Hasil La Liga hari ini. Villarreal bermain imbang 1-1 dengan Bilbao, Getafe bermain imbang 1-1 dengan Celta Vigo, Real Betis menang 1-0 atas Cadiz, Alaves menang 2-1 atas Eibar. Hellas Verona versus Inter Milan, Nerazzurri menang susah payah. Inter Milan harus bersusah payah untuk bisa mendapatkan 3 poin di kandang Hellas Verona pekan ke-14 yang dihelat di Stadion Marc Antonio Bentegodi Kamis 24 Desember. Nerazzurri menang 2-1 ketika 90 menit laga tuntas. Gol pembuka di pertandingan ini baru tercipta di menit ke-51 melalui sepakan Lautaro Martinez. Against Di Marco into Lautaro Martinez, who opens the... Hellas Verona mampu menyamakan kedudukan di menit ke-63 melalui gol Ivan Ilic. As well, and does well to keep the ball in play. Oh yes. Namun di menit ke-69 Inter kembali unggul lewat gol Milan Skriniar. Brozovic sends it over, and the header goalward finds. Dengan hasil ini, Inter masih menempati posisi kedua dengan 33 poin, sementara Hellas Verona berada di posisi 9 dengan 20 poin. Milan versus Lazio, dramatis, gol injury time menangkan Rossoneri 3-2. AC Milan memenangi laga sengit kontra Lazio dengan dramatis dengan skor akhir 3-2 di San Siro Kamis 24 Desember dalam lanjutan Liga Italia. Tuan rumah mengukir start apik dengan unggul lewat Ante Rebic di menit ke-10. Çalhanoğlu with the corner and they get free. Dan penalti Hakan Çalhanoğlu di menit ke-17. To send them surging into the new year. Lazio merespon dan menyamakan skor melalui Luis Alberto di menit ke-27. Immobile, Donnarumma with a wonderful save. Dan Ciro Immobile di menit ke-59. Lazio getting warmer here. Immobile! Milan kembali unggul melalui sundulan Theo Hernandez di menit injury time babak kedua. In from Çalhanoğlu, touched in! Theo Hernandez!
Dengan hasil ini, Milan menjaga laju tak terkalahkannya dan kukuh di puncak klasemen Liga Italia dengan 34 poin, sementara Lazio tertahan di urutan 8 dengan 21 poin. Napoli versus Torino, gol Lorenzo Insigne selamatkan Il Partenope. Napoli meraih hasil imbang 1-1 kala menjamu Torino pada lanjutan Liga Italia di Stadion Diego Maradona Kamis 24 Desember. Tim tamu berhasil unggul lebih dulu di menit ke-56 melalui Armando Izzo. Kemudian, Napoli baru bisa menyamakan skor di menit injury time babak kedua lewat gol Lorenzo Insigne. Dengan hasil ini, Napoli menempati posisi kelima dengan 25 poin, sedangkan Torino di posisi akhir dengan torehan 8 poin. AS Roma versus Cagliari, menang, Giallorossi tembus 3 besar. AS Roma meraih hasil positif saat menjamu Cagliari pada pekan ke-14 Serie A Italia di Stadion Olimpico, Kamis 24 Desember. Giallorossi menang dengan skor 3-2. Gol pada pertandingan ini dibuka oleh Jordan Verretout pada menit ke-11. Keep the ball in, decent delivery in, and the shot. Di menit ke-59, Cagliari menyamakan skor melalui João Pedro. Work them out. And there is the equalizer. Setelah itu, Roma menceploskan 2 gol melalui Edin Dzeko di menit ke-71. His path pulls the ball back, and Edin Dzeko into the roof. Dan Gianluca Mancini di menit ke-77. With the corner, it's a deep one. Smalling a header back and downward. Cagliari memperkecil ketertinggalan di menit injury time babak kedua melalui penalti João Pedro. Pedro drives it. Hasil ini membuat AS Roma menempati posisi ketiga dengan 27 poin, sementara Cagliari berada di posisi ke-15 dengan 14 poin. Hasil Serie A hari ini: Bologna imbang melawan Atalanta dengan skor 2-2, Sampdoria kalah 3-2 atas Sassuolo, Udinese kalah 0-2 atas Benevento, Spezia kalah 1-2 atas Genoa. PSG versus Strasbourg, tuan rumah pesta gol. Paris Saint-Germain menghajar Strasbourg 4-0 pada pekan ke-17 Ligue 1 Prancis yang berlangsung di Parc des Princes Kamis 24 Desember. 4 gol PSG dicetak oleh Timothée Pembele di menit ke-18. Di Maria pour ce tir, c'est repoussé par le gardien de but Eji Kawashi. Kylian Mbappé di menit ke-78. Di Maria s'infiltre, la passe cadeau pour Kylian Mbappé, 2-0. Idrissa Gueye di menit ke-88. Avec Idrissa Gana Gueye, le tir de loin, superbe frappe de l'international. Dan Moise Kean di menit injury time babak kedua. Arrive jusqu'à Moise Kean. Dengan hasil ini, PSG menempati posisi ketiga dengan 35 poin, sementara Strasbourg berada di peringkat 17 dengan 14 poin. Torehan fantastis Diego Simeone selama 9 tahun menukangi Atletico Madrid. Diego Simeone baru saja merayakan 9 tahun kebersamaannya dengan Atletico Madrid sebagai pelatih. Dalam jangka waktu tersebut, ia telah menorehkan catatan fantastis. Simeone pertama kali menukangi Atletico pada 2011 silam. Ia menggantikan Gregorio Manzano kala itu yang dianggap pembawa Los Rojiblancos tampil buruk. Jika dikalkulasikan, Simeone memiliki persentase kemenangan berkisar 60,1%. Catatan fantastis itu tentunya mengingat banyaknya laga yang telah ia jalani sebagai pelatih Atletico. Apiknya presentase kemenangan tersebut pun berbanding lurus dengan prestasi yang ia torehkan. Sejak menukangi Atletico pada 2011 silam, ia telah memberi 7 gelar prestisius. Mario Götze sempat ditawari balik ke Bayern sebelum ke PSV.
Mario Götze bersinar lagi bersama PSV Eindhoven usai dilepas Borussia Dortmund. Sebelum ke PSV, Götze mengaku dapat tawaran untuk kembali ke Bayern Munich. Pada musim panas, kami bicara secara terbuka soal masa depan saya, soal rencana Bayern. Mereka bilang mereka menghargai saya sebagai seorang pribadi dan pemain, dan bahwa mereka bisa saja membawa saya kembali ke Bayern. Ujar Mario Götze kepada Bild. Kini bersama PSV, Götze perlahan menyalakan kembali sinarnya. Dia sudah mencatatkan 3 gol dan 4 assist dalam 13 penampilan di semua kompetisi. Thiago Alcantara sudah latihan lagi. Kabar baik untuk Liverpool. Gelandang andalannya Thiago Alcantara sudah kembali berlatih setelah sekian lama cedera. Perkembangan terbaru soal kondisi Thiago muncul menjelang laga Boxing Day akhir pekan ini. Pada sesi latihan terakhir tim jelang libur Natal Rabu 23 Desember pagi waktu setempat, Thiago sudah ikut berlatih bareng rekan-rekan setimnya di lapangan. Thiago sudah berlatih normal dan bahkan ikut sesi mini game dengan para pemain lain. Ini tentu jadi kabar baik untuk Liverpool yang begitu menantikan kehadirannya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!